Selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya pagi ini ya Kak Eti? Sehatlah tentunya Kak. Iya, puji Tuhan. Seperti biasa kita masih ibadah secara online. Tentu adik-adik di rumah sudah mempersiapkan diri, sudah mandi, sudah memakai baju yang rapi, duduk yang manis. Jadi sudah mempersiapkan hati, pikiran, dan apa Kak Eti? Hati, pikiran, Alkitabnya jangan ketinggalan Kak. Oh iya, Alkitabnya ya adik-adik ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau apa nih Kak Eti? Kita mau Taat dulu Kak, nyanyi. Nyanyi taat Kak. Ya. Memuji Tuhan dulu ya sebentar ya untuk pemanasan ya Kak Eti ya. Oke Kak. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Taat. Siapa adik-adik berdiri ya? Adik-adik pastinya di rumah juga selalu taat kepada orang tua ya Kak ya. Betul sekali. Juga taat kepada ibu guru yang Di sekolah. Di sekolah. Tetapi Kak, saat ini kan belum sekolah nih Kak. Jadi mereka harus mendengarkan perintah-perintah yang diperintahkan lewat online Kak. Iya, betul sekali Kak Eti. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita ya. Kita mau berdoa pembukaan dulu. Yuk, lipat tangannya, pejamkan mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kembali kami anak-anakmu sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau berkati jaringan kami, Engkau berkati handphone kami. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat penyertaan-Mu. Ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Iya adik-adik, sekarang saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengingatkan adik-adik, kemarin kan ikut ibadah nih Kak. Jadi ada ayat super tentunya ya Kak ya. Betul. Adik-adik masih hafalan ya Kak ya. Iya. Kita ingatkan kembali ya ayat hafalan minggu yang lalu ya. Kita ingat kembali ya, diambil dari Ayub 5 ayat yang ke-17a ya Kak Eti ya. Iya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi intinya jangan menolak didikan dari Tuhan ya. Yaitu Kak, taat. Betul ya kan Kak? sekali. Kita harus taat. Kak, kemarin kakak-kakak sekolah minggu sudah
menceritakan tentang Yunus. Kita nyanyi yuk Kak, yuk tentang Yunus Kak. Boleh yuk, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yunus di perut ikan Kak. Iya, yuk kita. Musik, adik-adik semua berdiri ya. Tangan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka diselamatkan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka diselamatkan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Lagu Yunus di perut ikan. Berarti ikannya gede ya Kak? Oh iya dong, bisa makan manusia loh kan? Iya. Berarti adik-adik kita harus selalu taat supaya Tuhan itu senang. Adik-adik taat kepada orang-orang yang lebih tua dari kita, misalnya guru, ya adik-adik ya. Terus orang tua, nenek, kakek, kakak, Iya, papa, mama. Iya. Adik-adik kita akan mendengarkan lagu lagi. Kita memuji bersama dengan teman-teman kita di rumah ya. Iya, ada teman kita yang mau mengajak kita memuji Tuhan, Janeta, dengan lagunya yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Yuk kita muji Tuhan bersama-sama dengan Janeta. Yuk Janeta. Mari teman-teman kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat
Iya, tadi kita sudah memuji Tuhan ya Kak dengan lagu Sejauh Timur dari Barat ya. Baiklah, adik-adik, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan ya Alkitabnya ya, jangan sampai lupa. Kita mau dengarkan firman dari Kak Eti. Silakan Kak Eti. Halo adik-adik, kita tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Alkitabnya dibuka adik-adik. Yuk, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk firman. Siapkan hati dan pikirannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, supaya kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan kami diberikan kuasa untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan selalu taat kepada orang-orang di atas kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa, kita akan membaca firman Tuhan ya. Yuk kita buka di Yunus pasal 4. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Adik-adik baca di rumah, dengerin Kak Eti. Yang belum bisa membaca bisa dengarkan ya. Yuk, Yunus pasal 4. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia hidup di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesakan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau
sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam suatu malam, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian pembacaan firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik, minggu-minggu yang lalu kakak-kakak sekolah minggu sudah bercerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus yang ada di perut ikan. Nah, adik-adik pernah dengar kata-kata susah melihat orang senang. Ya, seperti yang di teks, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Apa artinya adik-adik ya? Jadi kita itu senang kalau melihat orang susah. Susah kalau melihat orang senang. Nah, adik-adik, seperti di bacaan bahwa ada sebuah keluarga, gambaran sebuah keluarga, ada ibu, kakak, adik. Adik-adik melihat gambaran ada seorang kakak yang cemberut, melihat adiknya tersenyum bersama dengan ibunya. Adik melihat ada keluarga yang di sana terlihat kakaknya sedang cemberut. Dia tidak suka melihat adiknya yang tertawa gembira bersama ibunya. Ceritanya begini, adik. Ketika kakak adik ini, kakaknya tidak suka kepada adiknya karena mungkin jahil, suka mengganggu, begitu ya adik-adik ya. Terus suatu saat adiknya ini jatuh celaka. Nah, terus tangannya diikat adik-adik. Tangannya diikat. Nah, dia nggak bisa makan dong. Nah, ibunya menyuapi dia dengan tersenyum, menghibur adiknya. Ternyata kakaknya tidak suka. Kenapa sih ibu itu? Anak nakal masih disayang-sayang, gitu ya adik-adik ya. Terus adik-adik tentunya juga pernah mempunyai pengalaman bersama teman-teman. Adik-adik punya teman kan di rumah, di sekolah. Ada nih anak nakal, suka jahil gitu. Terus adik-adik suka kalau dia itu celaka, gitu ya. Terus ibu guru di sekolah menyayangi dia, menolong dia supaya dia bisa bangun dan belajar kembali. Ternyata anak yang dinakalin ini tidak suka kalau temannya yang nakal itu ditolong sama ibu guru. Nah, demikian dengan Yunus adik-adik. Nabi Yunus, dia ini diberikan mandat, disuruh oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran kepada kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini sangat jahat kelakuannya, bangsa yang jahat, bangsa yang tidak bisa taat kepada Tuhan. Lalu Yunus memperingatkan, ternyata mereka percaya dan mereka kembali bertobat. Tapi Yunus tidak suka adik-adik. Yunus itu pengennya kota Niniwe dimusnahkan saja. Orang jahat itu sudah dimatikan saja, begitu ya adik-adik ya. Lalu Tuhan Allah memberikan sesuatu
kepada Yunus waktu dia di perut ikan karena suatu pelanggaran yang dilakukan Yunus. Siapa yang menolong? Tuhan yang menolong. Ya adik-adik ya, ketika dia berada di pondok, di situ kan ada pohon rindang nih adik-adik. Jadi kalau diterik sinar matahari yang panas itu di dalam rumah panas banget. Tapi kalau dinaungi pohon, udaranya sejuk, sepoi-sepoi gitu ya. Tetapi tiba-tiba pohonnya itu daunnya habis dimakan ulat. Makan ulat ya. Adik-adik, Tuhan kembali memperingatkan kepada Yunus. Yunus marah karena pohonnya kok kering tiba-tiba. Ya. Yunus diperingatkan. Semua yang aku bikin itu kehendakku. Ketika itu pohon tumbuh, aku yang memberi pertumbuhan. Ketika dia mati, itu kehendakku, kata Tuhan. Kenapa kamu marah? Gitu ya. Jadi adik-adik di rumah, adik-adik tidak boleh marah karena teman-teman kita bertobat. Ya adik-adik ya, ketika teman-teman kita yang nakal tadi bertobat, kita juga ikut membantu pertobatan mereka supaya dia tidak nakal lagi. Ya adik-adik ya. Nah, itulah adik-adik diberi kesempatan ya. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan untuk selalu bertobat. Adik-adik tiap hari harus bertobat. Ketika adik-adik melakukan kesalahan kepada papa mama, adik-adik harus mau diperingatkan oleh seseorang yang di sekitar kita. Itu salah loh. Nggak boleh loh kamu itu ngelawan sama orang tua. Adik-adik juga harus minta maaf ya. Juga demikian dengan adik-adik kita di rumah. Kita juga sebagai kakak bisa memperingatkan adik kita bahwa Tuhan itu yang memberikan keselamatan kepada kita, kepada semua orang. Jadi adik-adik harus apa adik-adik? Memberi kesempatan. Seperti Tuhan juga memberi kesempatan kepada Yunus, ya. Nah, firman Tuhan hari ini bagaimana adik-adik selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang nakal kepada kita, orang-orang yang nggak suka kepada kita untuk bertobat, untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, ya. Demikian adik-adik juga, adik-adik kalau salah harus cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat mengaku dosanya, lalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, untuk mengingat firman ini ada ayat-ayat yang mesti kita hafalin di rumah. Selama 1 minggu kita akan menghafal dari Lukas 15 ayat 10 ya. Coba catat adik-adik. Lukas 15 ayat 10b. Bunyinya begini. Demikian juga akan ada sukacita. Saya ulangi ya. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, adik-adik ya, ulangi ya. Ayat hafalannya selama seminggu ini adik-adik mengingatnya. Lukas 15 ayat 10b demikian. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik selalu diberkati dimanapun adik-adik berada, dan selalu mengingat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk adik-adik di rumah yang pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, atau adik-adik sekolah minggu yang dimanapun berada. Berkati mereka supaya selalu mengingat firman Tuhan,
selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan memperbaiki kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus akan menerangi kehidupan kami, sehingga ketika banyak orang di sekeliling kami memperbaiki dan menegur kami, maka kami akan selalu menurut dan selalu diperbaharui. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu rendah hati, untuk mau ditegur, mau diperbaiki menurut firman Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, masih tentang Yunus ya Kak ya? Ya. Masih ceritanya firmannya itu tentang Yunus. Bagaimana Yunus itu Kak Eti? Yunus itu seorang yang tidak suka dengan orang lain yang bertobat Kak. Sahabatnya itu bertobat tuh nggak suka Kak, ya kan? Sekarang kita mau dengarkan teman kita lagi ya Kak ya, teman kita mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Itu adalah teman kita yang bernama Jennifer. Ya, teman kita Jennifer mau mengajak kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Yuk silakan Adik Jennifer. Teman kita memuji Tuhan dengan lagu Ini Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
dengan lagunya yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi ya Kak Eti, kita harus gunakan kesempatan hidup kita itu dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Benar Kak. Walaupun di rumah Kak, walaupun kita nggak ke gereja nih, tetap memuji Tuhan ya Kak. Betul ya? sekali ya. Bersama-sama dengan keluarga ya Kak ya. Benar, bersama keluarga. Kita mau persembahan nih Kak. Boleh, kita mau persembahan, siapkan persembahannya. Jangan lupa masukkan ke amplop, titipkan orang tuanya biar dibawa nanti saat ke gereja. Yuk kita sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian. Ada teman kita yang mengajak kita untuk memuji Tuhan. Itu adalah Janeta dengan lagu Laskar Kristus. Yuk Janeta, silakan. Mari teman-teman kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman, sudah mengumpulkan persembahan. Saatnya kita mau berdoa untuk persembahan. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu yang Kau berikan pada kami dari hari lepas hari. Saat ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang Kau berikan bagi kami Bapa. Persembahan kami akan kami berikan. Kiranya Engkau tidak menengok dari besar kecilnya yang kami berikan, namun tengoklah dari ketulusan hati kami di dalam memberikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami, kiranya boleh memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-Mu yang Kau berikan. Kami juga mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang selalu memberikan berkat-berkat-Nya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan doa ini, kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita terima berkat Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Tuhan berkati. Amin.